Apa sih pengertian daripada pertemanan ini? Tadi ulun terinspirasi dari apa? Ini apa ini tulisannya apa tadi? Sahabat dunia akhirat. Ulun tadi lihat, oh, pandangan pertama tidak memberikan pandangan yang kedua. Oh, sahabat ini. Karena kenapa? Biar kan di sini kan kumpulnya bersahabat, dan persahabatan adalah bentuk ibadah kepada kita, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sama-sama ulun muliakan para habaib, para alim ulama, ke masyarakat, segenap kepengurusan Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga jamaah Bikar Subuhan Palangkaraya. Saya sengaja ceramahnya berdiri supaya kada ngantuk. Ya, iya, karena ngantuk itu penyakit, betul kada? Ya, jadi kita berdiri saja supaya makin semangat, pian pun semangat. Insya Allah ceramahnya sampai jam 12 siang. Pian yang ceramah, ulun yang duduk. Itu ibu-ibu kalau ada yang buka tabirnya nggak apa, buka saja. Nah, kasihan ibu-ibunya. Nah, kalau ada sudah nggak apa-apa. Nah, Ketua Bikers ya, yang Palangkaraya yang dimuliakan Allah Ta'ala, juga semua anggotanya. Ketuanya siapa? Hah? Yadi bukan? Indra mana dia? Mana? Berhalangan. Dekat berhalangan, yang jauh kada berhalangan. Ini yang minta acara ini ulun sendiri. Nah, sama Yadi kemarin ulun WA beliau. Padahi di Kesubuhan Palangka, ulun hendak datang. Tiket ulun sendiri yang datang. Nah, ya, berarti cinta ulun lawan pian berataan. Kalau cinta udah melekat, wadai Palangka rasa coklat. Ya, ulun bertakun lawan pian ini sebelum kita mengulas lebih besar, lebih panjang lah. Yang mentakdirkan ulun datang ke sini siapa? Pian pun datang ke sini siapa? Allah. Berarti Allah Ta'ala sayang lawan pian berataan semua, juga ulun pribadi juga. Ya. Karena tidak bertemu seseorang muslim dengan orang muslim yang lainnya kecuali Allah menginginkan kebaikan untuknya. Amin ya Rabbal. Itu tanda kasih sayangnya Allah, tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat subuh berjamaah. Ini salat yang paling berat sekali bagi orang muslim. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan sendiri adalah afdalus salat alal munafiqina, termasuk paling beratnya salat bagi orang munafik. Ya, berarti alhamdulillah dengan kita menunaikan salat subuh di pagi hari ini, kita pagi hari ini terbebas dari stempel Rasulullah, naudzubillah min dzalik, tergolong menjadi orang-orang yang munafik. Bebas hari ini, nggak tahu besok, nggak tahu lusa, nggak tahu, itu tergantung pian semuanya. Entah sholatnya di masjid, atau sholatnya di musola, atau entah sholatnya di rumah. Yang penting kalau sudah sholat subuh berjamaah di hari tersebut, terbebas dari stempel stok SK dari Rasulullah SAW bahwasanya kita terbebas dari kalangan orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian bertemu dengan teman-teman ini. Bertemu dengan teman-teman ini kan juga termasuk ibadah. Jangan sampai pian punya sangkaan atau perasaan perkumpulan seperti ini, perkumpulan yang biasa aja.
Itu bagi pian biasa, tapi bagi Allah luar biasa. Menurut manusia ini biasa. Pak, kendaraan motor-motor ngapain kayak orang gila, nah subuh-subuh udah keluar dari rumah. Itu orang yang nggak ngerti, itu orang nggak ngerti. Ya biarin aja deh. Yang penting pian tetap husnudon, sangka baik. Yang penting kita tetap apa? Tetap kita memberikan yang terbaik dengan orang-orang di sekitar kita. Orang mau menilai kita buruk nggak butuh, karena kenapa? Ridhonya manusia adalah puncak yang sulit didaki. Belum ulang ya. Ridhonya manusia, ridhonya teman-teman pian ini sebelah pian, kanan kah, kiri kah, depan kah, pinggir atas kah, bawah kah, nggak tahu, alam arwah kah, alam jin kah, nggak tahu. Ya, ridhonya manusia itu adalah puncak yang sulit untuk didaki. Jadi pian selamanya tidak akan bisa meraih keridhaan manusia sebaik apapun yang pian keluarkan. Biarpun kepala sudah pian kasihkan kepada teman pian, suatu saat teman anda jadi musuh anda. Hati-hati. Paham? Connect ada ini. Ini 3G apa 4G nih ya? Apa 5G nih? Benernya kalau ulun berdiri, pian juga ikut berdiri, jadi kadang ngantuk pian. Akhirnya bukan jadi ceramah, jadi demonstrasi kita ini akhirnya. Ya, ulun ulang, ridhonya manusia adalah puncak yang sulit didaki. Ridhonya manusia adalah puncak yang sulit didaki bagi yang hendak mendakinya. Ulun kepingin teman ulun ini senang lawan ulun, himung lawan ulun, selalu senang dan cinta lawan ulun, gak akan bisa, gak bisa. Allah Ta'ala kalau sudah membalikkan sebentaran sudah. Ya, kebaikan yang pian berikan kepada teman anda, biarpun kepala pian letakkan di kaki mereka, sudah ulun akan jadi setia dengan pian. Itu ya akan sulit benar. Karena kenapa? Itulah ridhonya manusia, tidak akan bisa. Tapi sebaliknya, tapi kalau pian cari ridhonya Allah, ridhonya siapa? Ridhonya Allah yang menciptakan kita, yang memberikan pian kemuliaan, yang memberikan pian keistimewaan sehingga pian bisa hadir di sini. Itu gampang, mudah, dan disebutkan adalah puncak yang dapat dan mudah untuk diraih. Ridho Allah ghayatun tudrak. Ridhonya Allah adalah puncak yang paling mudah untuk kita raih. Contohnya Beb, contohnya pian sholat seperti ini sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pian bertaguran dengan teman pian ini juga dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Betul kada? Karena kita tidak dihimbau untuk tidak saling bertaguran. Naudzubillah min dzalik. Keluarkan apa yang bisa kebaikan, apa yang bisa pian lakukan, lakukan. Masalah penilaian orang, sangka orang apa bagaimanapun dengan kita riak kah, sok ini kah, sok ini, biarin. Yang penting ulun berbuat baik lawan pian. Selesai penilaiannya, kita minta penilaiannya Allah, bukan penilaian manusia. Selesai. Kalau kita nuruti manusia terus, teman-teman kita nggak selesai. Yang penting apa? Yang penting ridhonya Allah. Berteman karena Allah, kumpul-kumpul seperti ini karena Allah. Karena memang apa? Al muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara orang yang muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yahyiruhu wa la yahsiduhu. Tidak boleh meremehkan satu sama yang lain, tidak boleh hasut dengan sama yang lain, tidak berbuat zalim dengan yang lain. Semuanya berbuat baik apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Qaddimul khair awalan. Dahulukan kebaikan terlebih dahulu. Masalah nanti apa katanya nanti. Tapi insya Allah berkatnya kebaikan, Allah pasti akan turunkan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ini luar biasa nih pertemanan ini, apalagi sekarang di akhir-akhir zaman ini. Memang kita ini
pengen Islam itu berpecah belah, pengen, ya, gara-gara salah pendapat, ya, akhirnya pecah belah, gara-gara tidak balas WA tersinggung, gara-gara kada komen di grup tersinggung, ya, bukan ulun nyindir, kalau tersindir ya alhamdulillah, ya. Grup ulun pun seperti itu, ulun pun kadang-kadang lihat aja sebagai komentar aja, ya, ngelihat saja, ya. Ngapain juga kita kadang-kadang kalau ada orang ribut di grup kita tanggapi jadi ribut, mendingan kita apa, kita ngomong bahasa chat itu, bahasa di Instagram kah, di Facebook kah, bahasa di WA beda kalau kita langsung bertatap muka, langsung duduk bareng, makan bareng, suap-suapan satu sama yang lain, duduk bareng selesai masalah. Kalau kita chat panjang lebar, capek-capek pian ketik, akhirnya dapat apa? Dapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana solusinya? Ya duduk bareng, kita duduk bareng, makan yang enak, selesai, sudah, tidak ada apa, tidak ada perselisihan lagi, ya. Seperti itu, karena kita dianjurkan untuk selalu bersatu. Makanya setiap sahabatnya Rasulullah SAW itu punya teman satu sama yang lain, punya teman apa, teman curhat satu sama yang lain. Tapi kita bisa ambil pelajaran dari sahabatnya Rasulullah, ya. Kita bisa ambil pelajaran dari sahabatnya Rasulullah. Bukan kalau kita ini kan, kalau ada kemaslahatannya di antara kita, kalau ada keuntungannya di antara kita, baru kita teman, kita deketin. Kalau tidak, kita jauhin. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau sahabatnya Rasulullah SAW apa? Murni mereka bersahabat, suka, mereka saling suka. Kalau senang satu sama yang lain juga senang. Kemudian kalaupun mereka di antara mereka satu sama yang lain apa? Susah, mereka pun ikut susah juga keadaannya, mereka membantu. Apa sih pengertian daripada pertemanan ini? Tadi ulun terinspirasi dari apa? Ini apa ini tulisannya apa tadi? Sahabat dunia akhirat. Ulun tadi lihat, oh, pandangan pertama tidak memberikan pandangan yang kedua. Oh, sahabat. Karena kenapa? Biar kan di sini kan kumpulnya bersahabat, dan persahabatan adalah bentuk ibadah kepada kita, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun demikian. Mereka kalau ada yang galau semuanya. Sumpah semuanya. Senang semuanya, bukan kita senang di atas penderitaan orang lain. Kapok nah piana, syukur nah, tabrakan piana. Naudzubillah min dzalik. Padahal satu grup, satu komunitas, tapi apa? Saling menjatuhkan satu sama yang lain. Kita tidak diatur seperti itu. Kita bukan berpolitik, bos. Betul, kalau politik saling menjatuhkan. Ya, bahasa mereka di televisi sama di belakang televisi beda. Kita enggak seperti itu. Kita muka kita gini, depan juga, belakang juga seperti itu. Jangan muka di depan seperti itu, belakang lain. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya, kalau dalam bahasa Al-Quran, mudabdab. Di dalam Al-Quran apa? Mudabdab. Apa? Mudabdabina baina dalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Contoh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mudabdab enggak ke sana, enggak ke sini. Karena kenapa? Mereka saling apa? Saling mengadu domba. Situ diadu domba, pergi dengan ini. Ya. Pergi ke sini dengan domba untuk pergi sama yang itu. Begitupun itu orang-orang mudabdab. Ini orang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya muncul di akhir zaman, zaman dulu sudah ada. Ya. Zamannya Rasulullah SAW sudah ada. Dan mereka terkadang pakai, ya, dan mereka pun naudzubillah min dzalik bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan menilai mereka Islam, bukan, tapi memang itu penyakitnya manusia, penyakitnya hati. Kalau manusia lempeng terus, lurus terus, bukan manusia namanya malaikat. Betul. Kenapa kita ini kadang-kadang cinta sama ini, cocok sama si ini, kadang-kadang gak cocok sama yang itu, cocok sama ini, gak cocok sama itu? Karena itu adalah tipe manusia. Manusia diberikan apa? Hawa nafsu. Kalau malaikat gak ada. Malaikat gak punya nafsu, gak makan, gak minum, gak nikah. Kalau kita, ya, makan, minum, nikah, ya,
kurang satu tambah lagi istrinya, kurang tambah lagi, itu nafsu kita. Karena kita manusia. Nah, bagaimana untuk mengontrol hawa nafsu tersebut, untuk menjinakkan hawa nafsu tersebut, yang mana supaya pertemanan kita, perkawanan kita ini selalu abadi. Kata Rasulullah SAW, "Mastashaba isnani got illa wa sa'alahuma bisahibihima wa in kana sa'atan wahidah." Tidak berteman dua orang kawan, apalagi biar ini banyak nih jumlahnya. Berapa jumlahnya pikir bakalan kalian ini? Ulun kemarin datang masih berapa? 200 lah, 300. Kan tambah lagi 400, insya Allah tambah banyak, insya Allah. Tapi tambah banyak juga tambah makin erat, ya kan? Kenapa Bian? Uyu ya? Udah umur 40 belum? Belum. Wah. Kata guru ulun, kalau belum umur 40 kada boleh senderan tembok, nanti takutnya sakit. Tapi kalau Bian nggak kuat, nggak apa-apa, silakan. Guring pun nggak apa-apa. Bercanda ya. Nggak apa-apa. Yang enak. Kalau perlu kasih kopi itu. Bercandalah, insya Allah. Dari mana Bian? Asalnya mana? Palangka asli. Pak Banjar. Palangka asli. Ya. Jangan tersinggung ya. Kan ini buat apa supaya kadang ngantuk yang lain. Sender nggak apa-apa. Ya kan? Tambahin lagi nak guringan juga apa? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mastashabatnani kata Rasulullah SAW illa wasa'alahuma bisahibihima. Tidak berteman dua orang saja yang punya teman nih, ya, kecuali pertemanan mereka ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias akan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang bisa pian keluarkan terhadap teman pian? Yang kan berteman, apa saja sih kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pian lakukan kepada teman pian ini, apa saja? Apakah cuma sekedar komunitas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa? Sudah bantu, ya, sudah tolong menolong, sudah tanya bagaimana keadaan keluarganya, tanya bagaimana apa anaknya, bagaimana sekolah belum, istrinya bagaimana. Ini akan diminta pertanggungjawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau 2 orang, bagaimana kalau 3, bagaimana kalau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 400, sampai dengan komunitas pian yang pian sekarang punya. Itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanggungjawabannya satu persatu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat fulan bin fulan, dipanggil namanya, ketuanya. Siapa ketuanya? Siapa? Hah? Taufik. Kada ada. Memang kada ada. Ya kan? Wakilnya siapa wakilnya? Hah? Khilaf antara ulama. Siapa? Anto. Ada juga. Ada. Apa ini guringan lah. Soal Nabi Muhammad. Sekretarisnya Allah Ta'ala panggil nah. Mana sekretaris? Ada sekretaris? Siapa sekretarisnya? Hah? Siapa namanya? Sajena. Kayak nama India, Sajenas. Ya, Sajena Bulbul. Sajena, kada ada beb, kada ada ya Allah, guringan lah. Kenapa? Hendak menikah. Betul ya? Oh, betul juga itu. Siapa lagi sekretaris apa salah? Yang pegang duit. Nah ini nah. Yang pegang duit ini bahaya ini. Siapa yang pegang duit? Bendahara. Sofi, Saugi, tidak ada juga. Ada. Oh ada. Mana orangnya? Mana dia? Hah? Di luar. Kenapa? Parkiran mobil. Ya kan? Ada. Tanya sama Allah Ta'ala. Pian jadi bendahara ini gimana teman-teman pian? Itu tanya satu-satu. Anggota-anggotanya semuanya satu persatu. Pian semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 saja pertemanan ditanya oleh Allah Ta'ala. 3 pertemanan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah dari pian yang berkhianat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh malu.
ya kan, tak seindah warna aslinya, ya, muka di depan beda dengan belakang. Itu begitu malunya anggota tubuh ketika Allah Ta'ala bertakun lawan orang ini, itu lepas dari tempat aslinya. Ya, pandangan mata dengan temannya, dengan pandangan remeh, pura-pura itu nah, ya, itu akan meleleh dan jatuh dari tempatnya ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawaban persahabatan komunitas yang dia punya. Mudah-mudahan kita mempunyai teman abadi sampai hari kiamat, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW gitu. Makanya dikatakan oleh salah satu orang soleh namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini Isra sampai jam berapa ini? Hah? Jam 9? Isra apa ini? Madhab Palangka ini. Hah? Hah? 529. 6 menit lagi. Panjang dikit ya apa ya? Nah, iya. Panjangin kan tidak apa-apa. Iya. Nanti 5 menit lagi ulun duduk penjeramah. Ya. Ada katanya orang soleh namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini cucunya Rasulullah yang beribadahnya nggak lepas dari 1000 rakaat setiap malamnya. Berapa? 1000 rakaat. Pian sholat witir udah belum dari malam nah? Kira-kira sholat isya ada dari malam nih? Apa lewat nah? Hah? 1000 rakaat setiap malamnya. Belum lagi 1000 rakaat setiap malam sedekah di kota Madinah. Tidak ada orang yang tahu, bahkan kawannya pun, bahkan sahabatnya pun yang kada punya tidak tahu. Ditahunya ketika apa? Ketika beliau wafat. Di malam itu tidak ada sedekah, terhenti. Sampai karena ikhlasnya beliau ingin membantu temannya supaya kada diekspos lewat sosmed, tidak diekspos lewat Instagramnya beliau. Punya follower juga, followernya beda. Kalau dulu kada canggih tapi dikenang, kalau sekarang canggih hanyut ya. Kalau dulu nggak canggih seperti sekarang, tapi dulu luar biasa. Itu sedekah setiap malam ke teman-temannya nah, ya, temannya itu sedekahnya itu waktunya malam, karena otomatis kalau malam kan tidak ada yang tahu. Nggak mau sedekah di waktu pagi, siang kada mau. Habis sholat malam 1000 rakaat, kok bisa beb? Orang dulu beda waktunya sama orang kita. Waktunya kan sama, betul, karena orang dulu punya kemauan. Kalau kita malam kita sudah deh, nggak usah deh, bentar dulu, santai aja. Sehingga waktu ini memakan kita. Kalau orang dulu kada, lakukan, insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala. Mereka lakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, sampai 1000. Belum lagi apa? Kelilingan di waktu malam, kelilingan di rumah sahabat-sahabatnya, sahabat bikersnya beliau. Ya. Untuk apa? Untuk beliau santuni, khususnya yang kada punya, yang membutuhkan makan, yang tidak punya persediaan beras, tidak mempunyai persediaan gandum, beliau datangi. Beliau pikul sendiri karungnya itu, beliau pikul sendiri karung gandum dan karung beras itu beliau pikul sendiri tanpa meminta bantuan dari anak muridnya atau pelayannya. Sampai pelayannya pun hendak apa? Hendak membantu. Katanya beliau, apakah engkau siap akan membantu ulun ketika ulun masuk neraka? Kalau kita ada orang bantu kita, wah sudah deh, ya terserah, bismillah, senang juga ya. Tapi beliau, siapkah pian akan membantu ulun nanti ketika ulun masuk neraka? Memerah wajahnya, nelayannya pun malu melihat statement dari gurunya. Ditinggalkan, sudah pian di sini saja, jaga rumah. Beliau jalan ke rumah pertama, ke rumah kedua, ke rumah ketiga, sampai 100 rumah beliau datangi. Dan tidak ada yang tahu, no profile, nggak ada yang tahu. Sudah, ya. Taunya bagaimana? Taunya ketika beliau wafat malamnya tidak ada lagi kiriman gandum dan kiriman beras. Lebih nyatanya lagi ketika dibasuh, ketika dicuci, ketika dimandiin jenazah, ada bekas
ya, hitam di pundak beliau. Karena kenapa? Karena seringnya beliau memikul karung beras dan karung gandum yang beliau bagikan ke teman-temannya, ke sahabat-sahabatnya yang nggak punya. Itu beliau, orang-orang soleh. Orangnya, temannya pun mau mengucapkan terima kasih, mau kada, mau nggak tahu, mau tahu nggak ngurus. Yang penting apa? Yang penting ulun sudah memulai uqaddimul khair, dan ulun sudah memulai daripada kebaikan. Yanti yang bisa menilai siapa? Minta penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta penilaian dari manusia, temannya dan sahabatnya. Kata beliau, itu profil sedikit tentang beliau. Kata beliau, kalau pian punya teman, ini keping ngetes teman pian, sahabat sejati bagada ini. Kalau ada dari teman pian yang kalau seandainya tangan pian masukkan di kantongnya dia masih gini, bukan teman masih. Sini pian berdiri. Nah, contoh lah. Ini cuma contoh lah, pasti pian pasti diam kalau oleh yang meriksa, ya kan? Kalau ada teman ya menghampiri pian, mendatangi pian, menyomot kantong, kantongnya bukan kosong gini, ada duitnya, ya kan? Mau diginikan, diambil, yang digeledah itu masih gini, bukan teman. Dompetnya mana? Duduk, ya. Berarti masih bukan teman sejati masih. Perlu dipertanyakan temannya. Kalau teman sejati, ada duit, biasa saja. Ambil nih, kan butuh berapa? Ambil. Kalau bisa kasih ATM-nya. Jangan kasih ATM tok, pinnya juga. Kalau kasih ATM pin kada ya percuma saja. Nih ATM ulun, pinnya inilah, ambil terserah pian. Subhanallah. Bisa kada seperti itu? Bisa kada? Bisa mimpi pian. Ya, sulit benar itu seperti itu. Dulu sahabatnya Rasulullah SAW seperti itu. Ya, siapa contohnya? Ulun contohkan Abdurrahman bin Auf dan Mus'ab bin Umair. Dipersahabatkan oleh Rasulullah, ditemukan oleh Rasulullah, ya, dipersahabat oleh Rasulullah, ditemukan oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk dibuat perjanjian persahabatan. Jadi sahabat itu juga ada perjanjiannya. Namanya apa? Namanya akdus suhbah, bukan akdun nikah. Kalau akdun nikah lawan jenis, lakian sama binian. Ya. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan putri saya Fulana binti Fulan dengan mahar bla 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 bla. Dah. Saya terima nikah dan kawinnya bla bla seperti itu. Itu namanya akdun nikah. Ada akdus suhbah, namanya perjanjian persahabatan. Suka dia ikut suka, susah ikut susah. Itu namanya perjanjian SK. Ya, yang diajar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga turun menurun sampai persahabatan tersebut di akhir dari guru kami. Ada guru kami itu, kalau nama Instagramnya Habib Ali Al Jufri. Pian ketik Habib Ali Al Jufri, orangnya bunga sebanar itu, nah sampai disebut itu Nabiullah Yusuf di zamannya. Masih hidup beliau tuh, ganteng, ya kan? Ya Allah juga kada kalah, ya kan? Habib Ali Al Jufri, ya. Punya teman dekat namanya Habib Kadim bin Ja'far As-Segaf. Ya, teman dekat Habib Kadim bin Ja'far As-Segaf. Suatu saat Habib Ali Al Jufri ini pengen ngetes persahabatannya, pengen ngetes penilaian bagaimana pengorbanan saya ini dengan sahabat saya ini bagaimana. Ini dengarkan ya, ini penting ini, supaya kita bisa memanai arti daripada persahabatan, arti daripada pertemanan. Beliau meminta apa? Suapan nasi dari gurunya, namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Orang-orang soleh itu biasanya dulu, ya kan, kalau kita ini makan dengan orang-orang soleh itu, kita minta suapan, minta berkahnya. Guru ulun minta guru suapin ulun, ya. Guru kumpulkan seperti juga mengajarkan, ada ijazah menyuapi, dah seperti itu, ya. Guru ulun minta dari pian suapan, oke dikasih oleh gurunya. Ini nak berbarakah. Guru minta suapan sekali lagi. Untuk siapa? Untuk teman ulun. Mana teman pian? Teman ulun di Sewun, di Hadramut. Ini Habib Ali Jufri di Jeddah.
Jeddah Hadramaut itu kalau naik pesawat itu 3 jam. Kalau naik darat itu sekitar 2 hari, satu hari setengah baru nyampe di mana? Baru nyampe di kota Tarim. Atau Tarim dari Hadramaut dari Mekah seperti itu di Jeddah. Oke. Karena tulusnya Habib Ali Al-Jufri meminta suapan untuk temannya, untuk sahabatnya kepada gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, disuapi. Ya, setelah disuapin ditelan oleh beliau, seketika itu di saat yang sama, di detik yang sama, beliau telepon kepada sahabat beliau, Kadim, namanya sahabatnya siapa tadi? Kadim, Habib Kadim bin Ja'far Assegaf. Kadim, pian ada merasa ada sesuatu yang masuk di parut pian? Betul, ulun merasa ada sesuatu yang masuk di perut ulun sekarang, dan ulun kenyangnya luar biasa, tidak seperti ulun yang kenyang-kenyang sebelumnya. Karena kenapa? Tulusnya persahabatan. Merasakan apa? Merasakan kalau ini kenyang padahal jarak jauh lah. Kalau kita kada jarak dekat ini, kada apa? Kada kita merasa. Itulah yang namanya apa? Kalau dalam ilmu tasawuf, ta'alluqul batiniyah, kontak batin. Itu ada kontak batin itu. Kita belum nggak ngerti karena kenapa? Belum belajar atau belum sampai ke makom itu. Karena kenapa? Karena kita secara jasad masih saling benci satu sama yang lain. Karena kita secara jasad, ya, mata nggak seperti hati, hati nggak seperti mata. Naudzubillah min dzalik, justru kita mengucilkan, meremehkan, menjatuhkan, apalagi kita sesama orang muslim. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Taala perkuat persahabatan kita. Amin ya rabbal. Terakhir kisah, nggak usah lama-lama ya, sedikit singkat padat, apalagi sudah waktunya isyraq, bentar lagi kita sholat isyraq ya. Terakhir ada juga kisahnya orang soleh namanya Sayyidina Alwi bin Ali Khalid Qasam. Sayyidina Alwi bin Ali Khalid Qasam ini kalau sholat beliau selalu mendengarkan jawaban salamnya Rasulullah. Ketika at-tahiyat beliau mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah tulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Beliau ulang lagi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Beliau hadirkan hatinya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Gak lama beliau mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa alaikassalam ya Syekh. Salam sejahtera juga untuk wahai guru. Gak menyebut namanya, tapi menyebut apa? Nama guru. Wa alaikassalam ya Syekh. Ibarat wa alaikassalam wahai bapak. Wa alaikassalam wahai guru. Ya, yang memberikan titel siapa? Nabi Muhammad SAW. Pernah beliau dalam suatu cerita, beliau menunaikan ibadah haji. Menunaikan apa? Ibadah haji. Ibadah haji kan ada tawafnya, betul kada? Tawaf di mana? Tawaf di mana? Di Ka'bah, bukan di Palangka, bos. Ya, di mana? Di Ka'bah. Tawaf itu berapa kali wajibnya? 1000 apa 7 kali? 7 kali ya. Mudah-mudahan yang belum haji bisa haji, yang belum umroh sempat umroh. Mudah-mudahan corona diangkat semuanya oleh Allah Ta'ala, keadaan membaik, kemudian lingkarannya tawaf itu dilepas semuanya sehingga kita gampang untuk mencium Ka'bah. Sekarang kita lihat miris kita melihat keadaan seperti itu, mencium Ka'bah pun tidak bisa, tawaf pun pakai jarak ya, tawaf pun pakai masker dan lain-lain. Mudah-mudahan cepat diangkat ini semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ketika beliau tawaf, namanya orang tawaf kan nggak ada yang update status. Namanya orang tawaf itu apa? Labbaik Allahumma labbaik. Kalau kita kan ada share, like and subscribe. Wah, Alidrus TV YouTube, ikuti ya kan? Promosi dikit nah. Alidrus TV, like, share and subscribe. Wah, klik. Unggah, alhamdulillah telah sampai Ka'bah. Gak apa-apa, silahkan. Itu nanti antara pian ikhlas varianya itu tergantung hati pian. Orang mau nilai terserah. Ya kan, yang penting ulun sudah share pribadi ulun kok. Pian mau ngapain ya terserah pian, terserah ulun, terserah. Ya kan, yang penting ulun apa? Memberikan kebaikan. Biar orang gak lihatnya apa? Gak lihatan curhatan di sosmed, gak lihat curhatannya orang di Instagram. Daripada lihat itu segala macam, lihat Ka'bah dapat pahala. Ya, terserah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik.
ketika tengah-tengah tawaf mendapatkan seseorang yang menangis sedih. Ya, tadi kalangan pemuda, umurnya kada tua. Ya, ketika singkat cerita kita tanya, kenapa pian? Ulun kelaparan belum makan nah. Tidak ada persediaan nasi kuning di sini. Ngomong-ngomong ada nasi kuning nggak jadi ini? Adalah, jangan nasi kuning, sate kambing nah. Ya kan? Kalau nasi kuning ada levelnya Bikers. Bikers itu sate kambing. Kalau Bikers saja nasi kuning, bukan Bikers namanya. Ya kan? Mudah-mudahan Allah doakan pian sugih semuanya. Sugih harta juga sugih hati. Kalau harta hati kada sugih percuma. Ada orang kada sugih harta tapi hatinya sugih nah. Wah, nanti Habib Idrus Pelik ulun kasih hadiah nah. Tidak tahu hadiahnya apa itu. Nah, itu sugih hati. Ada orang sugih harta, asetnya di mana-mana tapi engken banar betul nyulitnya. Ya Allah, kalau mau mengeluarkan harta istikharah dulu 100 rakaat. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi galangan orang-orang yang apa? Sugih hati juga sugih tapi yang dominan adalah sugih hati. Amin ya rabbal. Ditakun kenapa pian ulun belum makan, lapar banarna ulun nih. Kenapa belum makan? Dia persediaan makan ulun kada cukup, jadi sudah ulun habiskan. Pian mau makan? Iya, tolong belikan ulun makan. Ya, dibelikan sama beliau. Dikasih oleh beliau makanan. Tapi ulun minta enggak 1, minta 8 porsi. Enak banar pian nih. Ya kan? Pian kan sendiri, kenapa minta 8? Untuk teman ulun. Untuk teman pian, iya. Oke. Dibelikanlah. Nih 8 porsi. Setelah dibelikan, 1 porsi dihabiskan, 2 porsi dihabiskan, 3 porsi dihabiskan, 4 porsi dihabiskan, 5 porsi dihabiskan, 6 porsi dihabiskan, 7 porsi sampai 8 dihabiskan semuanya. Garam nih Habib Muhammad bin Ali Khalid Qasam. Kenapa pin habiskan? Semua porsi katanya buat teman pian. Iya. Kalau ulun kenyang, teman ulun juga kenyang. Kada percaya ulun. Mana ada seperti itu? Bisa pian buktikan nanti. Ulun akan panggil teman ulun semuanya. Ya. Singkat cerita setelah tawaf semuanya, haji umroh selesai, dikumpulkan teman-temannya. Ya Syekh, wahai guru, ulun memang ngetes pian, bagaimana pian? Tapi perlu pian ketahui bahwasanya kecintaan kami ini berlapang ini bukan hanya secara jasad, tapi secara batin juga. Kalau ulun kenyang, mereka pun juga kenyang. Ulun senang, mereka pun juga senang. Ulun tes, ya, dan pian saksinya. Disiletlah, tahu disilet ya? Dibelahlah, disiletlah tangannya. Ketika disilet keluar darah, yang 8-nya pun juga keluar darah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini yang harus pian tumbuhkan nah di antara pian-pian subuhan. Bukan saling menjatuhkan, kurang ajar, jelek nah. Ngapain teman sama pian? Ya Allah, jangan. Ini lihat. 1 disobek tangannya, ya. Disilet tangannya, yang lain juga keluar darah. Ini pertemanan yang harus kita maknai dan harus kita amalkan. Mungkin kita nggak bisa seperti mereka, minimal jangan sampai kita ribut, saling caci mencaci, saling menghina, saling jatuh menjatuhkan. Jadilah ya kun wahidan, jadilah yang satu, jadi satu sudah ya, persatu sudah nggak zamannya lagi kita bentrok satu sama yang lain gara-gara cuma apa, beda bendera kah, beda seragam kah, apa segala macam. Satu ya kan, masalah penilaian orang biarin, yang penting untuk minta penilaiannya Allah Ta'ala, hingga itu meresap kecintaan kita satu sama yang lain di antara kita. Insya Allah berkatnya itu semuanya kita kumpul di dunia sampai kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ayo kita terakhir sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram birahmatika ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah pertemanan kami ya Allah, khususnya mereka pikir subuhan yang ada di wilayah Palangka Raya ini ya Allah, satukan hati mereka ya Allah, satukan hati mereka ya Allah, satukan hati mereka ya Allah, persahabatan mereka jalin selalu ya Allah, pertemanan mereka jalin
selalu ya Allah. Jangan ada di antara mereka saling menjatuhkan, jangan ada dari mereka saling meremehkan, jangan ada di antara mereka saling menjatuhkan satu sama yang lain ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram birahmatika ya Arhamar Rahimin. Tanamkan di antara kami ya Allah, khususnya ulun pribadi ataupun mereka yang mendengarkan tausiah ini ya Allah di pagi hari ini ya Allah. Tanamkan kami cinta satu sama yang lain ya Allah, sayang satu sama yang lain ya Allah. Ya Allah, yang kami inginkan hanya ridho-Mu ya Allah, bukan ridhonya manusia ya Allah. Ya Allah, ikhlaskan dengan apa yang kami utamakan dan kami lakukan untuk kebaikan kepada teman-teman kami ya Allah, biarpun mereka enggak menilai kami baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jalinlah persahabatan di antara kami ya Allah, khususnya mereka pikir subuhan ini ya Allah, seperti Kau jalin persahabatan Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya ya Allah, seperti Kau jalin persahabatan orang-orang soleh dengan teman-temannya yang lain ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Kumpulkanlah kami ya Allah di surgamu seperti Kau kumpulkan kami di dunia ini dan di saat ini ya Allah, bersama Nabi Muhammad SAW birahmatika ya Arhamar Rahimin ya Ajwadal Ajwadin wa ya Akramal Akramin wa ya Arhamar Rahimin birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jagalah negara Indonesia ini ya Allah. Mereka yang pengen merusak Indonesia, jauhkan dari Indonesia atau beri mereka hidayah ya Allah. Jauhkan mereka dari Indonesia atau beri mereka hidayah ya Allah, hingga niat mereka membangun Indonesia, memakmurkan Indonesia, bukan menjatuhkan Indonesia ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jauhkan dari Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan Tengah, Palangkaraya, dan juga wilayah-wilayah yang lain yang ada di Sabang ke Merauke ya Allah. Jauhkan dari segala bala, musibah, gempa bumi, banjir, tsunami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jikalau ada dari kami mempunyai anak ya Allah, solehkan anak-anak kami ya Allah, solehkan anak-anak kami ya Allah, solehkan anak-anak kami ya Allah, putri-putri kami Kau solehkan ya Allah. Jaga betul-betul ya Allah anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami terjebak dalam narkoba, jangan sampai anak-anak kami terjebak dalam perzinahan ya Allah, jangan sampai anak-anak kami terjebak dalam minuman keras ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram birahmatika ya Arhamar Rahimin. Farij al muslimin wa farij al muslimin ya Allah fi biladina Indonesia wa biladil muslimin fi Afghanistan, fil Yaman wa fi Palestin ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang bisa ulun berikan nasihat, ini nasihat untuk orang pribadi khususnya, bukan menggurui, bukan sok ini, bukan sok itu, untuk orang pribadi. Mudah-mudahan pribadi kita masing-masing khususnya ulun dari pribadi yang baik, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan kebaikan, pergi oleh penilaian orang, biarkan cari penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan berarti dalam kehidupan kita. Maaf, minta halal, minta ridho. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya minta maaf, kalau hanya manusia biasa, banyak khilaf, banyak salah. Astaghfirullahaladzim wa lakum lil muslimin, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.